Baik saudara, malam ini saya mau memulai part kedua mengenai eh, jelimetnya, rumitnya birokrasi di NKRI ini, gitu loh saudara. Jadi begini saudara, saya punya klien itu mau buka kosan di daerah Bandar Ramas, di daerah Bandar Ramas. Nah, sekarang kan sebenarnya peraturan PBG itu sebelum, sedang, atau sudah melaksanakan pembangunan boleh membuat PBG, persetujuan bangunan gedung. Tapi kan pada kenyataannya di lapangan ini petugas tuh maunya PBG dulu. Oke, kita ikutin PBG dulu buat. Nah, syarat pembuatan PBG itu kan harus ada sondir, ya kan? Nah, perusahaan ini sebelumnya itu perusahaan ini udah berdiri dari 23 September 2024. Perusahaannya ini adalah dibuat untuk mengelola kosan ini. Jadi belum ada karyawan. Yang baru ada adalah direksi, komisaris, dan direktur utama. Nah, tanggal 1 Februari 2025 masuklah ke DTMPT PTSP di Tangerang. Nah, tanggal 10 dilakukan itu yang namanya sondir. Nah, pengeboran berapa dalam sih gitu loh. Nah, setelah itu salah satu persyaratannya itu harus membuat BPJS Ketenagakerjaan. Nah, saya sempat debat. Loh, ini bikin BPJS Ketenagakerjaan, yang kerjanya kan belum ada. Kita baru mau buat PBG, tenaga kerjanya belum ada. Nanti setelah PBG jadi, bangunan itu jadi, baru ada yang kerja di dalam. Tapi tetap ngotot. Infonya itu orang PUPR bilang, nggak bisa, memang peraturannya begitu. Nah ini, peraturannya dibuat bukan untuk mempermudah. Harusnya kan lebih fleksibel gitu loh. Saya juga bukan mau menang sendiri, tapi harus melihat bahwa orang ini mau investasi di Tangerang dengan kurang lebih 40 kamar. Nanti pada saat itu diinvestasi, satu, pajaknya pasti masuk ke Tangerang. Tenaga kerjanya dari Tangerang juga gitu loh. Terus masyarakat di sekitar sana juga ekonominya terbantu dengan belanja, masyarakat orang-orang yang tinggal di dalam kosan itu gitu loh. Nah, terus saya bilang sama PUPR, PT-nya baru jadi, mana ada tenaga kerjanya. Memang peraturannya begitu. Ya udah kita ikutin akhirnya. Nah, akhirnya yang timbul adalah pada tanggal 26 itu 26 Maret 2025 saya dibantu oleh Pak Haidir di BPJS Ketenagakerjaan di Batu Ceper. Dalam sehari selesai. Jadi ini lucu nih. Direktur utama jadi pemberi gaji dan direktur utama sebagai penerima gaji. Mau nggak mau, ya memang mereka maunya begitu. Walaupun menurut saya ini kayaknya akal-akalan. Ya oke lah, oke, udah jadi sertifikatnya. Nah, dalam berjalannya waktu itu udah masuk ke tim PTSP di sana. Tanggal 27 Maret itu kan selesainya tanggal 26 Maret hari itu juga selesai. Nah, langsung saya majukan untuk dimasukkan. Nah, tanggal 27 Maret itu lakukan verifikasi. Di situ dicek status lapor, ada informasi selesai tanggal 10 April. Tapi tanggal 10 April ketika saya cek, saya tanya, ini kenapa belum jadi? Ternyata tanggal 16 April, lama 16 April baru dapat kabar bahwa harus ada BPJS kesehatan untuk badan usaha. Badan usahanya dimasukin BPJS ini gimana ceritanya? Sedangkan Dewan Komisaris dan Direktur utamanya udah masuk BPJS Kesehatan. Gitu loh. Oke lah, saya gak mau pusing. Tanggal 17 saya ngurus BPJS di Tangerang. Gitu loh, dekat belakang Tang City situ. Nah, di situ
nggak bisa ketemu sama orang. Saya bilang, alasannya kenapa? Alasannya mereka lagi pada apa tuh, di melakukan pemeriksaan gitu loh. Jadi saya harus melihat dikasih lihat nih di bawah Mas Satpam. Saya mikir, gue salah apa? Iya kan? Gue cuma mau bikin BPJS kesehatan kok di bawah Mas Satpam, disuruh lihat nih Pak, ada gambar foto apa, Bapak cek Bandara Mas siapa yang megang dan siapa RO-nya. Ketemulah di situ. Oh, namanya Ibu Mala dan Ibu Mala, RO-nya atasannya Ibu Rika. Udah. Singkat cerita, saya buat tanggal 17 itu mengisi segala macam karena mereka nggak bisa bantu karena mereka lagi sibuk pemeriksaan gitu loh. Tanggal 21 April saya komplain. Dari tanggal 17 itu saya komplain begitu ramanya pengisian itu harus mengisi, maksudnya mengisi edabu gitu loh. Setelah selesai saya bilang, ini saya mau bayar, ini kenapa kok belum beres-beres, nggak bisa dibayar. Ternyata harus tunggu bulan depan. Saya bilang, ini kita mau bayar loh, kenapa harus tunggu bulan depan? Dia bilang memang peraturannya begitu. Nah inilah maksud saya, untuk Pak Ara ya, untuk PUPR, untuk Kementerian Kesehatan, untuk BKPM, tolong peraturannya jangan tumpang tindih begini. Orang udah punya BPJS Kesehatan, harus ada lagi BPJS Badan Usaha. Yang tujuannya nanti dia bilang ini nggak double, nanti yang penting jadi ada ketahuan bahwa di badan usaha ini ada BPJS Kesehatan. Oke, itunya nggak masalah deh, udah saya nggak mau pusing. Yang jadi masalah adalah kan untuk menerbitkan PBG itu harus ada sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Ketenagakerjaan udah beres, tapi BPJS Kesehatannya ini ditunda sampai udah pengisian beres semua, ditunda sampai tanggal 1 Mei, dan 1 Mei itu kebetulan hari buruh. Tanggal 2 harus bisa dibayar. Ini kan menyulitkan. Nah, bagi para pelaku usaha, pelaku bisnis, investor, ini lama sekali diregulasinya. Bayangin, dari tanggal 10 Februari sampai 28 April, bahkan 29 April hari ini, belum bisa beres. Sedangkan menurut Pak Ara 17 menit beres. Ini maksudnya Pak Ara nih nguploadnya atau apanya gitu loh. Ini kenyataan di lapangan Pak. Sondir sehari, bikin BPJS Ketenagakerjaan 1 hari, bikin BPJS Kesehatan itu masih lama. Dari tanggal 17 sampai tanggal 21 nggak beres. Bahkan harus tunggu sampai tanggal 2. Dalam hal ini saya bilang tolong sertifikatnya dikeluarin dulu supaya saya bisa upload. Nanti kan tetap harus dibayar, nggak bisa. Kami harus menjalankan prosedur dan dari regulasinya begitu. Ibu Mala, Ibu Rika dan atasannya nggak salah, yang salah deregulasinya, regulasinya yang salah. Jadi tolong, yang seperti Pak Prabowo bilang, kalau yang sulit, kalau yang bisa dipermudah, kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Nah, untuk kementerian ini harus bisa lihat ke bawah, apa yang harus diberesin gitu loh. Nah, kita ini sebagai pelakunya di bawah ini sulit sekali gitu loh, menembus ini semua. Bisa dibayangin nih, bikin BPJS Kesehatan 2 minggu nggak beres. Jadi, Kepala BKPM, Kementerian PUPR, Kementerian Mendagri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perumahan Pemukiman Indonesia, perubahannya harus dirubah. Termasuk Komisi 2 dan Komisi 10 DPR, ini yang begini-gini dibahas. Supaya mempermudah investor. Jadi di Indonesia itu bukan hanya ormas, tapi birokrasinya ini yang ribet. Gitu loh. Mau majunya sampai kapan? Ya, tolong yang begini-begini diberesin. Jangan mempersulit kita rakyat kecil. Kita mau investasi dipersulit, gimana ceritanya? Jadi tolong bapak-bapak yang udah jadi menteri, yang udah duduk-duduk di sana jadi anggota DPR, DPRD Tangerang, kepala PTSP, semua yang bersifat sini tolong diberesin ini tumpang tindihnya. Terima kasih ya.